Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 lagi hadir ini mau menjelaskan perbedaan antara sarang kandang dengan sarang goa. Nah, ini baru-baru tadi ada pertanyaan masuk di bawah kolom komentar saya, saudara-saudara kita. Dia menanyakan masalah perbedaan dan harga sarang kandang dengan sarang goa ya. Sekarang posisi saya ini kebetulan saya ini duduk-duduk di pinggir pantai ya saudaraku ya. Ini di belakang ini kan pantai saudaraku ya. Ini pantai ya. Kebetulan ini ada juga ini saya lihat tempat apa ini? Tempat orang yang mancing. Tempatnya orang berenang kalau orang mancing. Jadi saya ini sementara duduk-duduk ini mau menjelaskan masalah pertanyaan di bawah kolom komentar yang ditanyakan masalah perbedaan sarang kandang dengan sarang goa. Ya oke lah. Jadi sebelum saya lanjut ini konten saya lebih jauh, saudara-saudaraku tolong ditonton videonya sampai habis supaya ada bisa kita petik ilmu di dalam, namun sedikit kita harus syukuri saudaraku ya dimanapun anda berada. Mudah-mudahan berkah selalu, sehat selalu sekeluarga dan sehat-sehat walafiat. Dan yang sudah berkeluarga sakinah mawaddah dan warahmah ya. Jadi ini sudah masuk bulan 5 ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Masuk bulan 5 Mei ya, tanggal 1 tanggal 2 ya. Jadi oke lah saudaraku, saya jawab pertanyaan ini, tapi jangan lupa ya, sekali lagi tonton sampai full ya, supaya ada ilmu di dalam, kita bisa cerna, namun sedikit kita harus syukuri. Jangan cari banyaknya ya, biar sedikit, istilahnya ibaratkan berkahnya lah ya. Gini saudara, itu yang sarang goa. Sarang goa biasanya yang terjadi di tengah-tengah laut ya. Sarang goa semacam kayak di Vietnam, di Filipina, biasa itu yang sarang-sarang goa itu biasanya itu agak tebal ya. Sarang goa itu tebal, agak krem-krem karena dia itu lama baru dibuka, agak susah juga dibuka kan di dalam goa. Kelembabannya dia punya itu bagus karena dia tidak lari kelembaban karena dia di dalam goa. Itu kalau sarang goa ya. Dan harganya itu ketergantungan juga. Kalau warna itu ya jelasnya agak murah juga ya. Hanya dia kelebihannya dia tebal, baru dia utuh sempurna, dia tebal, dia punya sarang mangkok biasa itu sampai 3 jari lebih ya, sampai 3 jari lebih. Jadi dia itu masuk per 1 kilonya, dia naiknya dalam 1 kilogramnya itu 1 kilo biasa hanya lebih 100, kadang 110, kadang 105 sudah 1 kilo. Malam pernah terjadi juga itu 1 kilo dalam per 100 biji dalam per 1 kilonya kalau sarang goa karena dia tebal ya. Nah, beda kalau oleh kandang. Oleh kandang itu kalau tergantungan dari biasa, kalau cepat panen, apalagi kalau panen rampasang. Biasa kalau panen rampasang itu baru 2 jari sampai 200 itu lebih baru capai 1 kilo. Tapi kalau biasa itu 2 jari lebih itu biasa 140, 150. Biasa itu baru mencapai 1 kilo per bijinya biasa. Kalau dalam yang 3 jari biasa itu naiknya 120 sampai 130 bijinya itu naik 1 kilogram ya. Itu saudaraku. Jadi kalau masalah yang ditanyakan itu yang jelasnya unggul di Walek sarang goa ya, unggul di Walek sarang goa. Itu karena, tapi kalau sarang goa juga itu kalau lama dibuka biasa juga itu kan warnanya jelek, biasa juga agak kuning ya. Hanya dia itu agak tebal baru dia sempurna karena kelembabannya di dalam itu di goa itu rata, tidak lari. Beda kalau Walek kandang. Nah, kalau semacam RBW kan, RBW itu biar bagaimana kita aturkan kelembabannya pasti akan lari. Karena kenapa? Namanya panas matahari itu. Kalau Walek kandang kadang dingin, kadang lari lagi panasnya biasa gitu ya. Jadi makanya selalu saya bilang itu Walek kandang tergantung dari kita cara merawat di dalam ruangan RBW. Gimana caranya supaya itu dalam ruangan RBW populasinya Walek bagus, sarangnya juga bagus. Kita harus memperhatikan bagian dalamnya, settingannya itu
perawatan bangunan, kotor-kotorannya kita harus bersihkan kalau kotor, karena itu biasa amuniasinya biasa naik di sirip. Apalagi kalau ukuran 2 meter sampai 2 meter 30 kan banyak yang itu 2 meter dia punya bangunan dari lantai ke plak. Malahan pernah ada saya dapat itu di lapangan dia punya RBW itu sampai 1 meter 1,5 meter. Jadi kalau kita masuk di dalam ruangan itu kita itu tunduk kayak gini. Jadi wah itu sebenarnya walek itu biar 1 meter ditempati juga di dalam, tapi yang kita pikir kalau kita buka sarang burung juga terbang biasa baku tabrak di dalam kalau sudah padat ya. Kalau sudah padat burungnya, jadi kita itu hindari juga yang kayak gitu ya. Jadi yang minimal itu yang paling bagus itu 2 meter 75 sampai 3 meter itu dari plak dari lantai ke plak ketinggian itu bangunan ya. Ya. Jadi oke lah, itu tadi saya bahas itu masalah bangunan itu tadi tri-trinya di dalam ruangan kandang. Nah, beda kalau wale goa itu tidak menentu, kadang dekat dari air, kadang dia tinggi. Kan ya kan biasa itu yang biasanya ada teman-teman itu biasa dia memburu sarang goa. Itu. Jadi kalau masalah harganya sarang goa itu agak tinggi. Ya agak tinggi ya karena dia tebal. Dia tebal agak dia juga hanya biasa. Ada juga yang putih, tergantung dari cara panennya orang di dalam goa kan. Itu. Jadi yang jelasnya kalau sarang kita bandingkan sarang kandang dengan sarang goa, ketergantungan juga cara panen. Ya biar sarang goa itu kalau lama sekali dipanen pasti akan jadi dia warna kronis, bukan lagi putih beras, dia kronis dengan dia itu kehijau-hijauan, kayaknya berlumut ya. Apalagi kalau ada air itu yang menetes itu yang di bagian-bagian batu, biasa kan walik sukanya itu yang ada air ya. Gitu. Jadi biasa berubah warna. Begitu juga wale kandang. Kalau wale kandang itu kalau di dalam itu biasa kalau dia punya plak itu cor, baru tidak bagus itu bagian aciannya di atas. Dia kalau hujan dia itu kan merembes air itu masuk di maksud saya di plak, dari luar plak itu dari atas cor atap itu dia merembes masuk di plak, maksud saya di plak cor itu biasa kena sirip ya, kena sirip. Akhirnya itu sarang itu becek, dia punya pantai itu. Kalau becek itu kan jelasnya berwarna nanti itu jadinya kronis ya. Jadi kronis, kronis akhirnya jadinya dia jatuhnya di sarang murah, masuk di sarang kronis. Biasa itu berwarna kayak kehijau-hijauan itu, biasanya kehijau-hijauan sampai berlumut. Itu yang pertanyaan saudara-saudaraku ya. Jadi harga itu saudara-saudaraku ketergantungan juga. Jadi jangan kita mengatakan sarang goa itu harganya bagus. Biar wale kandang saudara itu kalau bagus perawatannya juga mahal juga ya. Biar sarang goa itu kalau tidak bagus lama baru dibuka itu sarangnya di dalam goa lama baru kita lepaskan. Agak mahal juga, baru risikonya juga tinggi kalau di sarang goa karena itu biasa rata-rata waliknya itu kan tinggi ya, tinggi. Kebanyakan itu di pulau-pulau itu, gitu saudaraku ya. Jadi itu harga sekarang, itu saya maksud tadi dari kualitas dan komposisi ya, karena itu sarang walek kan mahal diekspor, barang diekspor yang dikelola ya, karena kegunaannya itu nutrisinya itu banyak sekali ya kegunaannya. Itu saudaraku ya. Jadi begitulah saudara, inilah konten saya yang saya perjelaskan tadi. Yang pertanyaan saudaraku, karena ini harus kita ungkait kupas, itu perbedaannya, keunggulannya, harganya, dan kualitas komposisi sarang ya. Ya gitu saudaraku. Jadi oke saudaraku, inilah yang saya perjelaskan tadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya hilap salah, terselip, karena saya itu berulang-ulang saya katakan saya itu saudaraku dimanapun anda berada, saya manusia biasa ya, saya manusia biasa, saya serba kekurangan ya, saya serba kekurangan. Hanya kewajiban saya untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian masalah harga, perkembangan biak walek, populasi walek, itu pokoknya yang menyangkut di dalam walek kandang itu yang saya bahaskan ini. Itu tugas saya ya, istilahnya untuk membahas ini, menyebarluaskan ini konten tutorial saya ya sama teman-teman
Ya, jadi gitulah teman-teman. Nanti lain kali kalau ada waktu luang, panjang umur, sehat selalu saya insya Allah. Begitu pun juga teman-temanku. Dan itu yang bagi wale yang punya RBW yang pemula, jangan bosan-bosan ya bertanya. Karena kalau kita bertanya itu semua itu ada hikmah ya. Ya, dan begitu pun juga sebaliknya. Saya itu yang saya tahu saya utarakan kepada saudara teman-teman. Karena saya juga manusia itu sebelah kekurangan juga. Saya juga masih belajar ya. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua ya, sekeluarga dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya saudaraku ya, berusaha dan berdoa ya. Oke lah, nanti lain kali kita jumpa kalau panjang umur insya Allah. Saya undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.